Hai pemirsa, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya, staf pengajar dari Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Kali ini saya ingin sharing tentang penelitian yang saat ini sedang saya lakukan, yaitu desain baru mobil terbang sayap tetap atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai New Efficient Fixed Wing Flying Car. Sebelum sampai kepada riset yang sedang saya kerjakan, saya ingin menceritakan latar belakang mengapa saya meneliti tentang mobil terbang. Yang pertama, ini adalah satu gambaran di mana manusia dari dulu itu membutuhkan alat transportasi untuk memudahkan manusia beraktivitas. Tentunya dalam hal ini berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih aman, lebih nyaman, dan tentunya juga bisa juga membawa barang. Nah, kalau di gambar ini kita bisa lihat bahwasanya pertama kali dulu manusia menggunakan semacam kereta yang ditarik oleh hewan, dan kemudian beralih setelah ditemukannya mesin oleh manusia, oleh beberapa penemu yang kemudian bisa kita lihat di gambar. Misalkan dari sejak tahun 1885 itu Benz, tidak lain tidak bukan, Benz ini adalah yang mungkin pemirsa sudah tahu ya, yang menciptakan mobil Mercedes-Benz itu mematenkan kendaraan pertamanya. Kemudian bisa dilihat di layar, kira-kira setiap 20 tahun, ini saya sebetulnya menggambarkannya per 20 tahun, muncullah teknologi yang lebih baru, lebih baik. Seperti misalkan di tahun 1908 ada Ford Model T. Nah, Ford Model T ini adalah pertama kali mobil yang diciptakan, diproduksi dengan massal, sehingga kendaraan bisa berharga lebih murah dan bisa dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Kemudian di tahun 1931 ada Ford Model A. Kemudian di tahun 1950, ini sebagai gambaran saja, ada mobil Datsun yang kemudian kalau kita perhatikan di sini mulai terlihat bahwasanya kendaraan di 1950 ini sudah menggunakan struktur kabin yang seperti kendaraan kita kenal seperti saat ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan bisa kita lihat di tahun 1931 itu masih menggunakan atap terpal kain ya, seperti itu. Dan kemudian di tahun 1970 misalkan sudah lebih berkembang teknologi kendaraan, dan sebetulnya kenapa tidak saya gambarkan di sini dari tahun 70 hingga sekarang, sebetulnya tidak banyak perubahan pada kendaraan. Desain konsepnya kurang lebih tetap sama, hanya saja peningkatan dari segi faktor kenyamanan, keamanan, dan efisiensi tentunya. Efisiensi di sini apalagi belakangan kita dihadapkan oleh kenyataan pemanasan global, sehingga efisiensi energi dalam hal ini yang mengurangi konsumsi bahan bakar itu menjadi satu hal yang sangat penting, dan bahkan sudah mulai beralih ke kendaraan yang zero emission ya, salah satunya ada kendaraan listrik. Kemudian ada kendaraan fuel cell yang menggunakan hidrogen, dan ada juga kendaraan yang masih menggunakan motor mesin bakar tapi menggunakan bahan bakar hidrogen cair yang tentunya juga tidak menghasilkan emisi CO2. Itu dari segi kendaraan ya. Kenapa saya cerita kendaraan di sini? Karena ingat, saya akan ceritakan yang namanya mobil terbang. Mobil bisa terbang atau pesawat bisa berjalan di jalan raya, kira-kira gitu gambarannya ya. Berikutnya, nah tadi mobil, sekarang saya bercerita tentang pesawat. Pesawat itu dimulai kira-kira tahun 1903 pada saat Wright Brothers menciptakan pesawat pertamanya yang bisa terbangnya tidak tinggi sebetulnya, hanya beberapa meter di atas permukaan tanah, tapi betul-betul bisa melayang. Ini sehingga disebut sebagai heavier than air than flight. Nah, ini adalah pesawat Kitty Hawk yang diciptakan oleh Wright Brothers pada tahun 1903. Bisa kita lihat, tapi perkembangannya kira-kira sekitar ya 15 tahun setelahnya, itu ada pesawat Fokker DR-1 yang menjadi pesawat tempur di Perang Dunia Pertama. Nah, ini mulai ya terlihat penggunaan pesawat terbang untuk, ke dalam hal ini adalah di Perang Dunia Pertama. Kemudian tentu pesawat tempur bisa membawa penumpang hanya sedikit. Kemudian di tahun 1926 ada Ford Trimotor. Ini adalah pesawat penumpang yang menggunakan propeller sebagai tenaga penggerak terbangnya. Dan kemudian di tahun 1935 ada pesawat Dakota, dan kemudian tahun 1949 adalah pesawat pertama komersil yang menggunakan mesin jet. Kira-kira terus berlangsung hingga saat ini. Kira-kira pesawat yang paling baru adalah pesawat komersil, misalkan bisa saya berikan contoh, misalkan Boeing 787 Dreamliner atau Airbus A350. Dan jangan dilupakan juga kita pernah mempunyai pesawat Concorde supersonik yang tentunya sudah pensiun, tapi ini adalah pesawat yang cukup fenomenal di mana dia bisa terbang
dengan kecepatan 2 kali kecepatan suara ya, seperti itu. Di mana umumnya pesawat komersial penumpang itu hanya terbang sekitar 0,8 dari kecepatan suara. Nah, kalau kita perhatikan, baik kendaraan maupun mobil, ya masing-masing bekerja ya satu di darat, satu di udara. Nah, manusia selalu ingin lebih ya, selalu ingin mendapatkan kelebihan. Bisa nggak sih saya satu sisi terbang seperti burung, tapi di sisi lain saya juga bisa beraktivitas di darat seperti pada umumnya sudah biasa dilakukan. Kita sekarang mulai masuk ke mobil terbang. Nah, sebelum mobil terbang, kenapa mobil terbang menjadi salah satu opsi yang cukup menarik, terutama di tanah air? Karena kita perhatikan ya, Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Ya, tentunya 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai jaringan jalan tol yang lebih mudah menghubungkan dari satu kota ke kota lain. Namun demikian, kalau kita ingin berpindah dari satu pulau ke pulau lain, ya tentunya pesawat terbang atau kapal menjadi pilihan yang alternatif ya. Kita tidak bisa tentunya menggunakan kendaraan untuk menyeberang, kecuali dengan menggunakan kapal feri tentunya, seperti itu. Nah, Indonesia sedemikian luas, sedemikian banyak pulaunya, itu adalah satu geografi yang paling cocok untuk pesawat terbang. Kalau pesawat terbang bisa dikombinasikan dengan mobil, nah itu adalah salah satu yang kira-kira mungkin bisa memberikan alternatif transportasi yang lebih nyaman ke depannya. Mobil terbang, apakah itu hal baru? Ternyata tidak. Nah, ini dari gambaran di sini, mobil terbang itu sudah pernah dikembangkan lama sekali, sekitar tahun 1930-an, seperti yang bisa dilihat di gambar pada layar. Nah, ini kalau kita perhatikan, ada 6 contoh mobil terbang. Ini adalah mobil-mobil terbang yang dikembangkan dari tahun 38 sampai dengan tahun 70. Yang bisa kita lihat, sebetulnya ini adalah betul-betul ada kendaraan yang terlihat dipasangkan sayap sehingga bisa terbang ya. Ini memang betul-betul mobil yang bisa terbang. Nah, tapi kalau bisa kita bayangkan bahwasanya untuk terbang maka sayapnya harus dipasang pada kendaraan. Bagaimana kalau dia ingin bekerja sebagai mobil pada umumnya, maka sayapnya harus dilepas, ditinggal di bandara, baru kendaraan tersebut bisa beroperasi seperti layaknya kendaraan. Kalau dia mau terbang, berarti dia harus kembali lagi ke bandara, memasang lagi sayapnya untuk bisa terbang ke kota lain, seperti itu. Cukup menarik ya. Tapi kenapa kok tidak kita jumpai banyak saat ini? Ya, karena desain seperti ini itu merupakan desain yang yang kurang fleksibel ya, yang tidak memberikan banyak leluasaan bagi penggunanya. Nah, sekarang di tahun 2020 kita bisa menjumpai beberapa mobil terbang yang bahkan sudah mengudara. Seperti pada gambar yang bisa dilihat, di gambar yang kiri atas itu adalah mobil terbang Terrafugia yang dibuat di Amerika. Kemudian yang B itu adalah mobil terbang aeromobil yang dibuat di Slovakia. Yang C itu dibuat dari Amerika, yang D dibuat dari Jerman, yang E dibuat di Belanda, dan yang F itu adalah buatan Cina. Ini sebagian besar sudah bahkan bisa dibeli ya. Yang A, yang kiri atas, yang E, dan yang F itu sudah bisa dibeli langsung saat ini juga. Ini gambar pada saat sedang berada di darat ya. Ini yang lebih jelas pada saat mereka sedang berfungsi sebagai mobil terbang, sedang mengudara di gambar A, B, C, D, dan E. Dan gambar berikutnya ini adalah gambar pada saat mereka berfungsi sebagai kendaraan. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwasanya dari gambar-gambar mobil terbang ini betul-betul mobil yang bisa terbang. Punya sayap juga. Dan sayapnya bisa kita lihat di sini terlipat ya pada saat sedang berbentuk sebagai kendaraan. Ini sedang terlipat, ini sayap sedang terbentang. Nah, di gambar sebelumnya, mohon maaf, ini bahwasanya mobil terbang seperti yang di kanan bawah, itu adalah namanya E-Heng dari Cina. Itu menggunakan multirotor sebagai alat yang bisa membuat dia terbang ke atas dan bergerak maju atau ke arah yang lain. Itu seperti drone yang kita kenal secara umum. Jadi ini memang sebutan lainnya adalah passenger drone ya. Jadi drone yang membawa penumpang seperti itu. Kemudian yang gambar E ini adalah dari Belanda, PAL EV. Ini adalah gyrocopter di mana dia tidak menggunakan sayap sebagaimana layaknya pesawat terbang, tapi dia menggunakan
baling-baling seperti helikopter di atas untuk menghasilkan gaya angkat, dan ada propeller di bagian belakang untuk menghasilkan thrust atau gaya dorong bergerak maju. Nah, yang sedang dikembangkan oleh dalam penelitian saya adalah yang jenis mempunyai sayap seperti gambar A, B, dan D. Seperti yang di gambar yang di slide berikut ini. Nah, kenapa penelitian yang saya tekuni di bidang fixed wing flying car tidak lain tidak bukan karena dengan konfigurasi fixed wing, maka efisiensi energi itu lebih baik. Dalam hal ini pesawatnya akan bisa terbang lebih cepat, mempunyai jarak tempuh yang lebih jauh, dan durasi terbang yang lebih lama. Mengapa ini menjadi penting? Jangan lupa, tadi saya sampaikan, karena Indonesia itu luas ya. Sehingga kalau mau terbang cukup signifikan dari satu pulau ke pulau lain, maka membutuhkan wahana mobil terbang yang bisa mempunyai jarak tempuh yang cukup jauh. Kalau dengan konfigurasi lain, maka jarak terbangnya akan menjadi lebih terbatas. Dan tentunya terbang lebih cepat itu juga merupakan satu keuntungan tersendiri. Nah, berikut akan saya tampilkan penelitian sedang saya lakukan. Ini adalah gambar 3D-nya kira-kira yang menggambarkan pada saat sedang menjadi pesawat dan kemudian sayapnya terlipat dan sehingga berbentuk sebagai kendaraan. Nah, mungkin kalau kita perhatikan sepintas, apa yang menarik adalah pesawatnya mempunyai konfigurasi punya sayap depan kecil yang disebut sebagai canard dan punya sayap utama di bagian belakang. Ini konfigurasi yang tidak umum, di mana biasanya pesawat mempunyai sayap utama di bagian depan dan sayap kecil di bagian belakang. Konfigurasi yang saya pilih ini merupakan konfigurasi yang menghasilkan efisiensi gaya angkat yang lebih baik ketimbang bentuk yang selama ini kita ketahui. Selain itu mempunyai baling-baling propeller di bagian belakang. Ini maksudnya agar dapat mengurangi kebisingan di dalam kabin sehingga diharapkan penumpang juga dapat lebih nyaman. Dan pada saat menjadi kendaraan seperti di gambar kanan bawah, kira-kira mempunyai dimensi seperti mobil sport ya. Jadi kira-kira dimensinya mempunyai panjang 4,5 meter, lebar 2 meter dengan tinggi 1,2 meter, sangat rendah seperti itu. Jadi kenapa menjadi mobil sport? Ya karena pesawat terbang membutuhkan hambatan gerak aerodinamika yang rendah, dan kendaraan yang mempunyai hambatan aerodinamika rendah adalah mobil sport. Kira-kira begitu. Jadi menjadi pesawat seperti gambar kiri, menjadi mobil seperti gambar sebelah kanan, dan beberapa tampilan lain ini dari sisi belakangnya seperti ini. Kemudian ada beberapa gambar detail bagian dalam dari mobil terbang, dan mudah-mudahan ini bisa segera terwujud. Penelitian ini sudah saya lakukan dari 5 tahun yang lalu. Karena ini merupakan satu wahana yang baru, yang belum ada sebelumnya. Mobil terbang sudah ada, tapi yang bentuk konfigurasi seperti ini belum ada, sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam. Mudah-mudahan bisa segera terwujud di masa depan, dan pasti akan saya berikan kabar secepatnya. Terima kasih atas perhatian.